Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini boleh menjumpai Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Dan kesempatan ini kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Kita terus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang satu problema yang dihadapi oleh setiap orang. Dan itu adalah tentang hal kekhawatiran. Nah, kita akan lihat firman-Nya ada di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Buat firman Tuhan yang kita dengar sekalian. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Nah, saya yakin dan sangat yakin bahwa setiap kita pernah mengalami apa yang namanya khawatir, ya. Karena kekhawatiran itu merupakan salah satu problem yang dihadapi oleh setiap orang. Tak ada satupun yang bisa bebas atau terlepas dari rasa kekhawatiran tersebut. Beberapa orang merasa khawatir akan masa depannya, ya. Beberapa orang khawatir akan studinya, ya, terutama saat-saat pandemi ini, di mana anak-anak sekolah, mahasiswa mereka tidak bisa belajar di sekolah atau di kampus, dan pembelajaran mereka adalah secara online. Nah, karena itu beberapa orang dari mereka khawatir kalau mereka tidak naik kelas atau tidak lulus, ya. Dan beberapa orang juga khawatir akan masa depan hidup mereka, ya. Ada yang khawatir tentang pekerjaan setelah mereka lulus sekolah, selesai kuliah, apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang mereka cita-citakan. Bahkan beberapa orang khawatir kalau mereka kehilangan pekerjaan oleh sebab di PHK mungkin, dan kehilangan pekerjaan ini sangat berdampak besar terhadap ekonomi keluarga. Karenanya ada yang beberapa khawatir terhadap keluarga mereka, dan beberapa orang juga khawatir mereka kesehatannya terganggu. Nah, kita tahu bahwa di sekitar kita saat ini kita perlu menjaga kesehatan. Kalau tidak, dampak penularan virus 19, COVID-19 ini sangat membahayakan kehidupan kita. Nah, karenanya mereka sangat khawatir dan mereka tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang dilakukan oleh banyak di antara kita. Dan masih ada khawatir-khawatir yang lain yang dihadapi oleh semua orang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenai hal kekhawatiran ini Tuhan Yesus secara spesifik, secara pribadi dia memberikan waktunya untuk mengajar kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran ini. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan bahwa, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah bentuk kekhawatiran terhadap suatu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar setiap manusia adalah butuh makan, butuh minum, dan butuh pakaian. Nah, beberapa orang merasa khawatir, apalagi di masa-masa sulit yang sekarang ini, hidup mereka, banyak dari mereka yang kekurangan. Nah, karena itu saudara kasih dalam Tuhan, seperti apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir terhadap semua itu, ya, terhadap kebutuhan dasar tersebut. Ketika Tuhan berkata jangan kamu khawatir, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan pasti akan berikan apa yang kita butuhkan.
Seperti firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Ini bisa kita jadikan sebagai pengakuan iman kita. Sikap hati untuk kita percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan itu tetap akan pelihara. Jangankan kita. Firman Tuhan katakan bahwa burung-burung di udara, burung-burung di langit yang tidak menanam dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam hidupnya, semua itu dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak pernah merasa kelaparan, mereka tidak pernah merasa kekurangan. Nah, apalagi kita sebagai umatnya, ya, sebagai anak-anaknya, pastilah bahwa Tuhan akan memelihara kita. Nah, karena itu ketika Tuhan berkata jangan kamu khawatir, itu artinya ada satu jaminan hidup yang Tuhan jamin atas hidup kita bahwa Dia akan pelihara hidup kita. Kekhawatiran adalah suatu masalah, tapi kekhawatiran tidak bisa memberi solusi apapun atas persoalan yang kita hadapi semua. Nah, karena itu saudara kasih di dalam Tuhan bahwa tentang hal kekhawatiran ini yang terpenting adalah seperti yang Tuhan nasihatkan, supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semua yang kita katakan tadi itu diperlukan oleh setiap orang, oleh semua bangsa, tetapi nasihatnya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Itu adalah janji Tuhan. Nah, kembali dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, apapun berarti banyak hal, ya. Terhadap banyak hal ini kita tidak perlu khawatir. Ya, kita tidak perlu khawatir terhadap semua yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dan nasihatnya kemudian dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah berarti ungkapkan, sampaikan atau bawa masalahmu kepada Tuhan. Sampaikan persoalanmu kepada Tuhan. Dan Dia yang berjanji akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dia yang berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan ayat terakhir di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ternyata kekhawatiran itu sumbernya dari hati dan pikiran. Areanya ada di wilayah hati dan pikiran. Karena itu mari kita pelihara hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, seperti Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri. Demikianlah nasihat firman Tuhan, supaya setiap kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi apapun juga persoalan yang sedang dihadapkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.